Hai, kita hidup di dunia yang gila sekarang. Masih ingat zaman YouTube dulu? Video 10 menit kerasa pendek banget. Sekarang, kita semua suka TikTok. 60 detik, itu udah kayak film. Ponsel kayak candu digital, dirancang biar kita ketagihan. Tapi TikTok dan Reels, levelnya beda lagi. Bukan cuma nonton, tapi kontennya nggak ada habisnya. Dirancang khusus biar kita terus scroll. Pernah nggak habis nonton TikTok sampai lupa waktu? Sama, kayak otak kita diculik. Tapi kenapa ya? Asyik cepat istimewanya jam pendek ini sampai tergeliking. Bersyukur di Sigberat Farah Kingan Hits Rembulti. Oke, jujur aja, TikTok memang dirancang untuk bikin ketagihan. Kayak kasino di dalam saku. Warna-warni cerah, suara yang catchy, dan scroll yang gak ada habisnya. Semuanya itu lagi memainkan kita. Coba dipikir. Setiap video itu kayak suntikan dopamin kecil. Kamu dapat hiburan singkat, gerakan dance keren, atau tips bermanfaat, dan bam, otakmu pengen lagi. Ini kepuasan instan tingkat tinggi. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu mikir. Nggak perlu nonton intro YouTube yang panjang atau baca artikel sampai habis. Tinggal swipe, 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 dan boom, konten baru lagi. Ini resep sempurna untuk scroll tanpa henti. Tapi, bukan cuma tentang kontennya, tapi juga tentang desain aplikasinya. TikTok dan Reels dibangun dengan algoritma canggih yang mempelajari apa yang kamu suka dan terus memberikanmu lebih banyak lagi. Mereka seperti bandar narkoba digital, selalu tahu cara membuatmu ketagihan. Sekarang mari kita bahas algoritma, kekuatan misterius di balik scroll kita. Algoritma ini seperti dalang digital yang menentukan apa yang kamu lihat dan kapan kamu melihatnya. Algoritma ini sangat jago dalam pekerjaannya. Setiap like, komentar, dan detik yang kamu habiskan untuk menonton video, algoritma ini mencatat semua data. Data ini digunakan untuk membangun profilmu, mencari tahu apa yang kamu tidak suka, dan apa yang membuatmu tertarik. Dan begitu algoritma ini menguasaimu, tamatlah riwayatmu. Algoritma ini mulai menampilkan konten yang sangat sesuai dengan seleramu, sehingga kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak scroll. Seolah-olah algoritma ini bisa membaca pikiranmu, menyajikan berbagai hal yang kamu sukai tanpa henti. Disinilah bahayanya. Karena semakin banyak kamu scroll, semakin pintar algoritma ini dalam memprediksi apa yang kamu inginkan. Ini adalah lingkaran setan dari scroll tanpa akhir dan konten yang semakin personal. Kamu tidak lagi hanya menonton TikTok. Kamu terjebak dalam ruang gema kecilmu sendiri, yang dikendalikan oleh algoritma yang lebih mengenalmu dari dirimu sendiri. Jadi, kita kecanduan video pendek. Memangnya kenapa? Itu kan cuma hiburan. Tapi begini masalahnya, ketika kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll, hal itu mulai mengacaukan persepsi kita tentang realitas. Coba pikirkan. TikTok dan Reels selalu menampilkan versi kehidupan orang lain yang paling seru, dramatis, dan sudah dipoles. Seolah-olah semua orang menjalani kehidupan terbaik mereka, 24 jam sehari. Dan kita jadi mudah membandingkan diri sendiri dan merasa tidak cukup baik. Kita lupa bahwa video-video ini sudah diedit, difilter, dan dibuat dengan hati-hati untuk menampilkan citra tertentu. Kita mulai percaya bahwa hidup kita seharusnya sama serunya dan sempurnanya dengan apa yang kita lihat di layar. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita merasa cemas, depresi, dan semakin terpaku pada ponsel kita, mencari validasi dan pelarian dalam scroll tanpa akhir. Asad. Så får man menungstidipende dan cupliken dupligging stay dyslexi. Avasiu abandoning chapters. Bagian 5, rentang perhatian pendek. Terima kasih, TikTok. Masih ingatkah kamu kapan terakhir kali bisa menonton film sampai habis tanpa mengecek ponsel? Ya, aku juga tidak ingat. Terima kasih, TikTok. Otak kita sedang diprogram ulang, teman-teman. Kita sudah terbiasa mendapatkan informasi dalam potongan-potongan kecil, sehingga rentang perhatian kita semakin pendek. Serius, coba pikirkan. Berapa kali kamu mulai menonton video YouTube, lalu merasa bosan setelah 30 detik dan beralih kembali ke TikTok? Seolah-olah otak kita menginginkan suntikan dopamin yang konstan, kepuasan instan yang hanya bisa diberikan oleh video pendek. Dan ini memiliki konsekuensi di dunia nyata. Semakin sulit untuk fokus pada pekerjaan, sekolah, atau bahkan sekadar mengobrol tanpa terganggu. Kita menjadi generasi yang suka membaca sekilas dan scroll, tidak mampu teliflan mereka pun yang mudah beberapa Bagian 6,
FOMO dan scroll, perlombaan tanpa akhir untuk lebih banyak. FOMO, rasa takut ketinggalan, adalah bahan bakar yang membuat mesin TikTok terus berjalan. Kita scroll dan scroll karena takut ketinggalan tren viral berikutnya, meme lucu berikutnya, apapun itu. Seolah-olah kita semua berlari di atas treadmill, berusaha keras untuk mengikuti arus konten yang tak ada habisnya. Tapi begini masalahnya, kita tidak akan pernah bisa menang. Akan selalu ada lebih banyak video untuk ditonton, lebih banyak tren untuk diikuti, lebih banyak like untuk dikejar. Dan pengejaran yang konstan ini membuat kita merasa hampa dan tidak puas. Kita begitu sibuk mengonsumsi sehingga lupa untuk berkreasi, terhubung, benar-benar menjalani hidup kita. Kita menjadi budak algoritma, mengorbankan waktu, energi, dan kesehatan mental kita untuk kepuasan digital yang sementara. Bagian 7, pembicaraan serius. Bagaimana TikTok mengubah kita. Oke, waktunya untuk pembicaraan serius. Ini bukan lagi sekadar hiburan. Ini tentang bagaimana TikTok dan Reels mengubah kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Kita menjadi lebih terisolasi, lebih cemas, dan lebih kecanduan pada ponsel kita daripada sebelumnya. Kita kehilangan kemampuan untuk fokus, berpikir kritis, dan terlibat dalam percakapan yang berarti. Dan bukan hanya kesehatan mental kita yang terganggu. Kesehatan fisik kita juga ikut terpengaruh. Kita menghabiskan waktu berjam-jam membungkuk di atas ponsel kita, mengabaikan tidur kita, hubungan kita, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini bukan lelucon, teman-teman. Ini adalah masalah serius yang perlu kita atasi sebelum terlambat. Bagian 8, bisakah kita lepas dari algoritma? Merebut kembali kendali. Oke, kita sudah menggambarkan gambaran yang cukup suram. Tapi jangan khawatir, ini bukan akhir dari segalanya. Kita bisa membebaskan diri dari cengkraman algoritma. Memang tidak mudah, tapi pasti sepadan. Langkah pertama, kesadaran. Kita perlu menyadari bagaimana aplikasi ini dirancang untuk membuat kita ketagihan. Begitu kita memahami permainannya, kita bisa mulai memainkannya dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, tetapkan batasan. Batasi waktu layarmu, matikan notifikasi, dan buat zona bebas ponsel. Saatnya untuk merebut kembali waktu dan perhatianmu. Dan yang terpenting, terhubunglah kembali dengan dunia nyata. Letakkan ponselmu dan berjalan-jalanlah, ngobrol dengan teman, atau tekuni hobi yang tidak melibatkan layar. Ingat, kamu yang memegang kendali. Jangan biarkan algoritma menentukan hidupmu. Bagian 9, masa depan video pendek, merangkul batasan antara nyata dan Reels. Jadi apa yang akan terjadi pada video pendek di masa depan? Yang pasti, video pendek akan tetap ada. Tapi bagaimana kita berinteraksi dengannya? Itu tergantung pada kita. Kita perlu menemukan keseimbangan. Cara untuk menikmati kreativitas dan hiburan TikTok tanpa membiarkannya menguasai hidup kita. Ini tentang bijak dalam mengonsumsinya, menetapkan batasan, dan mengingat bahwa ada dunia luas di luar layar kita. Batasan antara realitas dan dunia digital semakin kabur dari hari ke hari. Saatnya untuk bangun, memperhatikan, dan mengambil kembali kendali atas kehidupan digital kita. Karena masa depan video pendek bukan hanya tentang tren viral berikutnya atau meme lucu berikutnya, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan alat yang hebat ini untuk terhubung, berkreasi, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk berdiri sendiri. Itu.